Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adila Hidayat, NIM 2190302193 kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja dalam mata kuliah kewirausahaan 2. Berikut buku kerja yang pertama, yaitu tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk saya adalah Foundcam, unit usahanya akomodasi. Di sini langkah-langkah yang pertama ada identifikasi isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kerjanya, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya adalah yang ditandai mengembangkan kode etik, akses model yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis ialah mengetahui masalah permulaan dari bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses sebelumnya. Kemudian 1.3, para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri perjanjian para founder, yaitu sifat bisnis prospektif, identitas dan usulan titles para pendiri. Untuk hukum kepemilikan bisnis, pengajuan saham atau pembagian kepemilikan, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing. Kemudian untuk perselisihan hukum, itu ada memenuhi semua kewajiban kontrak, menghindari under capitalism, dapat semua secara tertulis, kemudian tetapkan standar. Untuk kesepakatan hukumnya, perjanjian non disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkap rahasia dagang perusahaan. Kemudian untuk memilih bentuk organisasi diidentifikasi 2.1, yaitu proprietorship atau kepemilikan tunggal. Untuk 2.2 ini isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan khusus, yaitu biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Kemudian ada pertimbangan pajak dan transferabilitas bisnis yang semakin di depan. Ketiga, ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. Perusahaan izin usaha dipenuhi persyaratan izin usahanya dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online dan persero terbatas PT. Itu ada fotokopi KTP direktur utama penanggung jawab, fotokopi kartu keluarga penanggung jawab, fotokopi nomor pokok wajib atau NPWP, surat keterangan domisili, fotokopi akta pendiri PT atau fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, izin gangguan dan izin prinsip, register perusahaan, paspor direktur utama penanggung jawab, materai dan surat izin teknis terkait. Untuk izin pajak penjualannya di sini yang dipilih adalah prinsip pengurusan pajak. Prinsipnya prinsip persamaan keadilan dan kemampuan, equality, quality, dan ability, prinsip kepastian, certain, prinsip kenyamanan pembayaran, dan prinsip efisiensi economy of collection. Untuk izin-izin kerja profesional dan pekerja, yaitu Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53 AM 001 MPI 2013 tentang standar usaha hotel. Kemudian ada keputusan Ketua Lembaga Nasional Sertifikat Profesi nomor keputusan 1548
BNSP 2 2019. Berikut untuk buku kerja yang pertama, kemudian ini buku kerja yang kedua, yaitu nilai kekuatan kewajiban keuangan perusahaan baru. Ini elemen kritiknya ada yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya yang pertama, 1.1 ada profitability. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi melalui profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Seterusnya untuk profitabilitas baik, likuiditas sedang, efisiensi baik, stabilitas baik. Likuiditas kenapa dan sedang? Karena untuk perusahaan saya yaitu Konten, karena di bagian akomodasi untuk likuiditasnya saya rasa itu kurang, karena tidak semudah perusahaan-perusahaan lainnya untuk proses likuiditas keuangan perusahaan. Poin dua, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan baik, laporan pendapatan baik, neracanya sedang, laporan cash flow-nya baik, preparasi perakiraan keuangan baik, pendapatan baik, pengeluaran baik, belanja modal baik, preparasi performa laporan keuangan baik, laporan performa pendapatannya baik, laporan neracanya sedang, laporan cash flow-nya baik, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis baik, mengukur dibandingkan rencana, mengukur dibanding rencana sedang, mengukur hasil dengan norma industri sedang, mengapa neraca laporan neraca serta mengukur hasil dibanding rencana itu sedang, karena banyak beberapa aspek dari perusahaan saya tentang pengelolaan keuangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Jadi saya memilih poinnya sedang. Untuk laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan yang baik, laporan relasinya baik, laporan hasilnya baik. Karena semuanya sudah dilakukan atau dilaporkan dengan baik. Perakiraan keuangan identifikasi, yang pertama adalah laporan keuangan historis perusahaan, diikuti oleh persiapan perakiraan baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru berdasarkan pada perkiraan penjualan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha bisnis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu, catatan penjualan terdahulu, dua, kapasitas produktif dan permintaan produksi saat ini, yang ketiga, faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk di masa depannya baik. Karena perkiraan yang saya harapkan tentang perusahaan saya itu saya harapkan berjalan baik. Yang kedua ada identitas pro forma laporan keuangan. Dua poin satunya, laporan pro forma diidentifikasi, laporan pro forma laporannya baik, laporan pro forma pendapatannya baik, laporan neraca sedang, laporan aritas baik. Untuk rasio analisis identifikasi, likuiditasnya baik, efisiensi operasinya baik, profitabilitasnya baik. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian saya untuk hasil rekomendasi laporan untuk kerja tujuan usaha saya berstatus baik, akan tetapi untuk likuiditas, neraca, laporan neraca, proses dengan rencana, atau performa neraca masih bisa dikembangkan untuk kedepannya. Yang lain sudah berjalan sesuai yang saya harapkan. Kemudian untuk pekerjaan yang terakhir,
yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Ini yang pertama ada rencana staffing, kriteria kerjanya yaitu kategori okupansi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis dan bagaimana direalisasikan dalam rencana bisnis. Hasil teman saya yaitu disebutkan akhir dan kok. Yang kedua, yang kemudian ada tanggung jawab okupansi, identifikasi untuk asetnya memiliki kejujuran dan ketelitian serta tanggung jawab dalam bekerja, bisa mampu mengoperasikan berbagai jenis subsidi maupun transaksi lainnya, kemudian mampu membuat laporan penjualan. Untuk bagian cook, misalnya untuk tidak membacakan bisnis toko, bisa membuat berbagai dalam penutup, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk persyaratan okupansinya, untuk bagian kasir, menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli, serta melakukan pembungkusan, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang, serta pencatatan kas fisik, serta melakukan pelaporan kepada yang terakhir melakukan pengecekan atas stok bulanan. Untuk bagian cook, yang pertama mempunyai kualitas yang baik dalam membuat makanan itu bertanggung jawab untuk semua produk yang dibuat. Yang kedua menyiapkan dan memasak semua pesanan. Yang ketiga menyiapkan bahan makanan yang akan diolah dan dibantu apabila dilakukan keempat kreativitas dalam membuat menu baru. Yang kelima bekerja secara individu maupun bersama tim. Satu contohnya bikin kajian okupansi yang diidentifikasi untuk hasil yaitu perempuan, bidang, inisiatif, lebih mampu bekerja di bawah tekanan, bukan umur maksimal 25 tahun, memiliki minimal SMA atau sederajat. Untuk bagian kur, yang pertama jujur, kreatif, kreatif, bertanggung jawab, kemudian mengetahui bantuan dan sebagainya. Usia maksimalnya 30 tahun, pendidikannya SMK atau sederajat, diutamakan urusan tertentu. Yang kelima berpengalaman di bidang industri dan memiliki kualitas tinggi. Yang keenam bersedia bekerja lembur di bawah tekanan. Satu poin ini jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerjanya kasir itu 1 orang, untuk 2 orang. Kemudian tentunya untuk FPI atau full time equipment identifikasi untuk setiap ekspansi dikenakan perkiraan durasi kontrak. Untuk satu tahun ini, untuk kasir perkiraan programnya 1 Desember 2021 untuk 1 Desember 2021. Untuk 1.8 jam kerjanya adalah 12 jam sehari dan perkiraan kontraknya masing-masing 1 tahun. Yang ketiga untuk berikutnya kelebihan dan mempertahankan. Rencana seleksinya itu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staff. Untuk proses seleksi yaitu proses wawancara menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, kemudian menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk penunjukan. Untuk internalisasi atau induksi anggota tim, yang ketiga adalah menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja
dan dokumentasi lainnya, kemudian mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Kemudian untuk memenuhi hubungan kewajiban industrial, hak dan kewajiban tempat kerja, pemberian kerja karyawan, itu hak dan kewajiban tempat kerja dan pemberian kerja karyawan mencakupi haknya memperoleh upah, pendapatan tenaga kerja, mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, memiliki hak cuti, dan memiliki hak khusus karyawan kerja. Untuk kewajibannya adalah loyalitas. Kemudian prinsip hubungan industri. Prinsip hubungan industri ini mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja, buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu untuk pekerja dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan satu sama lain. Kemudian peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Untuk pengelolaan staf dan pengembangan staf yaitu untuk efisiensi dan konsistensi. Untuk strategi dan pemrograman pengembangan staf, pemberian penghargaan atau reward, dan pengadaan program pelatihan bagi karyawan. Untuk program pengembangan yaitu pelatihan. Program pelatihan yang dilakukan adalah orientasi pekerjaan. Evaluasi dilakukan terhadap strategi program pengembangan staf. Evaluasinya identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan utama dan menjelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Untuk meninjau kualifikasi hasil kinerja identifikasi sesuai dengan kinerja bisnis, yaitu hasil kinerjanya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada kualitas sekarang dan juga. Untuk kompetensi diidentifikasi, kompetensinya adalah keterampilan. Untuk tingkat staff, tingkat pergantian staffnya di sini saya pilih tanda karena 1 tahun dan ini termasuk perusahaannya kecil. Untuk kekompakan tim kita adalah di kerjasama. Berikut adalah struktur organisasi function. Di sini ada GM atau General Manager, kemudian ada manager, di bawah manager ada hostman, waiter, dan tim cook. Berikut ialah rencana staffing. Ini sudah saya buat sesuai dengan poin 1 tadi. Ini adalah kasir yang saya butuhkan. Berikut tanggung tugasnya, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai kerja, kualitasnya, perkiraan kontrak. Untuk kasir memiliki kejujuran dan ketelitian serta tanggung jawab dalam bekerja. Kemudian bisa menggunakan atau mengoperasikan edisi atau transfernya, kemudian membuat laporan penjualan. Untuk tugasnya menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan dan semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, kemudian melaksanakan proses transaksi pelayanan jual beli, serta melakukan pembayaran, kemudian melakukan pengecekan atas barang pada saat penerimaan barang, serta pencatatan fisik serta melakukan laporan pada atasan. Saya melakukan pengecekan atas pelayanan. Untuk kualifikasinya adalah perempuan, jujur, teliti, mampu bekerja di bawah tekanan, umur maksimal 25 tahun, pendidikan 5 SMA. Untuk pelatihannya dalam menggunakan edisi, pelatihan menggunakan sistem yang kita nanti kelola, dan pelatihan SOP di perusahaan kita. Untuk kebutuhan tenaga kerjanya itu hanya 1, mulai kerja pada Desember
2021 dan kerjanya 12 hari untuk kontrak kerjanya 1 tahun. Untuk dengan staff data atau scope menjaga dan tidak membocorkan resep tokoh, kemudian bisa membuat berbagai halaman penutup terutama berani serta kreatif, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Untuk tugasnya membuat kualitas nasional dan pembuatan makanan penutup dan tanggung jawab untuk produk yang dibuat, kemudian menyiapkan dan memasak semua pesanan, kemudian menyiapkan bahan baku, kemudian menyiapkan maksudnya kreativitas. Kreativitas dalam membuat menu baru, mampu bekerja secara individu, mampu bekerja secara tim, kemudian untuk kreativitasnya jujur, teliti, kreatif, dan bertanggung jawab, mengetahui bahan kue dan bahan lainnya, semua tahun pendidikan SMK atau sederajat ditambahkan terbuka, berpengalaman di bidang pastry dan material tertinggi, bekerja bersama bersedia bekerja lembur di sebuah pesanan. Untuk pekerjaannya ialah latihan untuk menu yang ada di perusahaan kita serta paten SOP yang ada di perusahaan. Kemudian tenaga kerja yang ditetapkan ada 2, mulai bekerja pada Desember 2021 dan kerjanya 12 jam per hari dan jangka kerja kontraknya 1 tahun. Bahkan yang ditambahkan dan kesalahannya adalah sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.